Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Para pendengar yang budiman di mana saja berada, YouTuber, netizen, ya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia kemampuan dan karunia kemauan untuk saling berbagi kepada pemirsa, kepada pendengar. Pada zaman medsos itu kan YouTuber, TikToker, apalagi istilahnya dalam dunia medsos, dunia maya. Nah, kita bersyukur bahwa hari-hari Ramadan ini sekarang sudah berada di penghujung bulan ya, yang insya Allah hari raya 1 Syawal. Yang 1 Syawalnya ini sangat tergantung kepada kita menunggu pengumuman dari negara. Sebab ini puasanya urusan pribadi-pribadi orang yang beriman, orang Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Tetapi penentuan awal dan akhirnya negara harus punya peran dan tanggung jawab supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat kontradiktif di tengah-tengah para soimin dan soimat. Bersyukur juga kita menjadi umat Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau sebagai pembimbing umat yang bisa menyelamatkan ila yaumil qiyamah. Dalam hal ini kami ingin di samping mengucapkan selamat beribadah puasa, jangan boros karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Khawatir terjadi perang dunia ketiga, sehingga tidak perlu belanja sing aneh-aneh. Untuk Ramadan ini kita saving, kita tabungkan uangnya, kita simpan uangnya, boleh dalam bentuk emas, boleh dalam bentuk uang cash, atau boleh dalam bentuk natura, tetapi jangan terlalu banyak natura yang mudah expired. Pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, terkait dengan bersyukur bahwa negara kita ini sudah step by step, sedikit demi sedikit sudah menjamin perlindungan terhadap eksistensi keyakinan umat Islam, khususnya di masalah pernutrisian, pergizian, dan vitaminan yang menjadi bahan baku sel tumbuhnya pribadi-pribadi kita, jasad kita, yaitu dengan jaminan produk halal. Dalam kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada pemirsa semua bahwa negara kita ini sekarang sedang gencarnya untuk mempromosikan meliterasi umat dengan WHO, wajib halal Oktober. Jadi terutama untuk makanan dan minuman. Jadi semua makanan dan minuman yang beredar di negara kita per Oktober 2026, yang insya Allah tanggalnya itu per tanggal 17 Oktober 2026 sudah wajib
bersertifikat, wajib dijamin bahwa yang beredar itu, yang dijual itu sudah bersertifikat halal. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Divisi Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya juga meliterasi umat, jangan ragu, jangan merasa sulit ketika akan memproses usaha-usaha rumahannya, usaha-usaha kantinnya, usaha-usaha rombong-rombongnya untuk menguruskan sertifikat halal yang insya Allah dari kami, dari Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya bisa membantu, mendampingi para pelaku usaha di bidang pengurusan sertifikat halal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa halal ini harus menjadi agenda sangat-sangat urgent dalam kehidupan umat Islam. Karena menyangkut nutrisi ini menyangkut masalah yang berhubungan dengan selamat tidaknya jasad seseorang di dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan kita. Nah, ini. Karena apa? Karena Rasulullah mengingatkan kullu lahmin nabata min haram panaru aulabi. Setiap sel yang tumbuh dalam diri seseorang, sel itu dari barang haram, maka yang akan terjadi adalah kesengsaraan, kemeranaan, kesusahan atau kenerakaan yang berkeabadian. Oleh karena itu, saya dari Lembaga Halal, dari Ketua Divisi Halal sangat-sangat berharap masyarakat muslim khususnya untuk peduli masalah penjaminan perhalalan untuk makanan dan minuman dulu yang diutamakan, karena berikutnya akan ada kosmetik, nanti berikutnya ada masalah obat-obatan, berikutnya masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kepentingan penyempurnaan ibadah kita, bahkan pakaian, termasuk kulkas, termasuk apapun yang ada hubungannya dengan sentuhan-sentuhan makanan, minuman, itu semuanya harus diproses sertifikat halalnya. Harus wajib bersertifikat halal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam kesempatan ini pula saya juga ingin sedikit berbagi bahwa mari kita beragama ini pemahamannya betul-betul disimpelkan kembali. Maksudnya disimpelkan itu inilah. Jadi bayangan kita melaksanakan tuntunan agama itu jangan merasa melaksanakan kewajiban, tetapi sebagai pelaksanaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kita terhadap yang dimilikinya. Jadi kesadaran untuk merasa dimiliki oleh Gusti Allah ini mari kita tumbuh kembangkan dalam diri kita. Sebab sekarang ini banyak orang merasa hidupnya tidak ada yang memiliki sehingga amaliyahnya liar, perbuatannya liar. Nah, kita jangan sampai gagal tidak menjalankan harapan dari pemilik kita. Nah, kebetulan pemilik kita itu sangat-sangat bertanggung jawab, sangat maha bertanggung jawab dan maha kasih sayang. Ini sedang saya promosikan di mana saja ini. Karena apa? Ngeling dengan pemiliknya itu bisa berbahaya. Nah, menjadi pemilik yang gagal dimiliki. Nah, bahaya ini kalau kita menjadi objek yang dimiliki tidak sesuai dengan harapan pemiliknya, maka berbahaya ini. Ya, ilustrasi sederhananya begini. Kenapa dalam Islam itu musyrik itu dosa sangat besar dan tidak ada ampunannya dari Allah kalau sampai mati masih dalam kondisi musyrik. Nah, kecuali kalau sudah menjelang mati atau sebelum mati dari kemusyrikannya menjadi mukmin umpamanya. Nah, ilustrasinya sederhana. Ketika kita sadar bahwa kita pemilik Gusti Allah, maka yang dimiliki itu kan harus manut sesuai dengan pemiliknya. Ya, gambaran sederhananya contohnya kita punya istri. Nah, saya punya istri umpamanya. Saya punya istri namanya
nur lah, untuk nur apalah terserah nanti. Nah, kemudian itu kan istri saya jadi milik saya. Tahu-tahu istri saya ini tidak nurut kepada pemiliknya. Yang diturut itu justru tetangga, suami orang. Nah, coba bayangkan, apakah saya sebagai pemilik istri ini ekspresinya seperti apa? Mesti marah. Ya, boleh jadi mungkin lehernya bisa ditebas itu. Jadi kalau Gusti Allah mengancam begitu tidak mentelolir, tidak ada maaf lah bagi orang-orang musyrik, ya gambarnya sederhana itu. Begitu juga ketika kita menjalankan tuntunan-tuntunan agama, jangan punya anggapan bahwa tuntunan agama itu sebagai kewajiban. Kalau saya dibalik, tuntunan agama kita laksanakan sebagai kebutuhan, karena kita sebagai yang dimiliki oleh zat pemiliknya itu, kasih sayang pemilik kepada kita kan luar biasa. Sehingga tuntunan-tuntunan perintah apa yang harus kita lakukan ini sebagai wujud kasih. Kenapa wujud kasih sayang? Karena begini, ilustrasinya sederhana. Coba ketika kita ini jadi karyawan, ya, karyawan itu kan milik perusahaan atau jadi pegawai negeri lah. Katakanlah saya sebagai pegawai negeri yang bertugas di Fakultas Syariah di UIN Sunan Ampel. Nah, negara itu membuat ketentuan. Setiap pegawai negeri itu ada aturan disiplin pegawai negerinya. Nah, kemudian pimpinan saya ini juga menugaskan kepada semua pegawai yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tahu-tahunya saya tidak menjalankan tugas dari pimpinan saya. Kira-kira pimpinan saya itu marah atau menyenangi kepada saya? Kan di situ saja ilustrasinya. Sehingga saya ini sekarang sedang memasyarakatkan bahwa hubungan kita dengan melaksanakan tuntunan agama itu, ilustrasinya hubungan pemilik dengan yang dimilikinya. Itu satu poin penting ini. Sebab kalau tidak merasa dimiliki, kita akan menjadi orang liar. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dianggap gagal oleh pemiliknya itu. Nah, kalau dianggap gagal, itu kan sama dengan karyawan yang gagal menjalankan tupoksinya, maka akan mendapatkan teguran kan? Teguran lisan, teguran tertulis, sampai nanti pemecatan. Nah itu. Begitu juga Gusti Allah, jangan sampai memecat kita, gitu maksud saya. Makanya ilustrasi hubungan kita dengan Gusti Allah itu harus bisa memposisikan bahwa kita ini adalah karyawan Gusti Allah, pemilik kita itu Gusti Allah. Nah, sebagai karyawan maka kita harus taat dengan pemiliknya, sehingga kita menjadi karyawan yang sukses, karyawan yang berhasil, karyawan yang dicintai. Nah, kalau sudah menjadi karyawan yang dicintai oleh Gusti Allah, enak hidup kita ini. Sama halnya kalau kita punya karyawan yang kita cintai dengan karyawan yang dablek, yang nakal, yang bandel, masuk tidak teratur, kerjanya saenake dhewe, itu kan kita langsung, kamu jadi karyawan yang kurang ajar, macam-macam kan sebutannya. Nah, sebutan-sebutan kepada karyawan Gusti Allah yang gagal itu kan nggak enak. Orang namanya apa? Fasik, munafik, zolim, bahkan sampai musyrik. Itu kan sebutan-sebutan terhadap karyawan Gusti Allah oleh pemiliknya yang dianggap gagal. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi karyawan Gusti Allah yang gagal. Nah, oleh karena itu saya sering, kalau kita sudah sadar dalam posisi kita sebagai karyawan Gusti Allah yang teladan, insya Allah kita ini akan selalu dicintai karena menjadi karyawan teladan. Nah, jadi saya mengilustrasikan kenapa hubungan kita dengan Gusti Allah itu harus kita rubah. Bukan hanya hubungan hamba dengan ini, mari kita posisikan diri kita ini sebagai karyawan. Kontrak kerjanya kita sudah diawali dengan syahadat. Jadi syahadat itu bagi saya itu kontrak kerja itu. Sehingga ketika kita melaksanakan tuntunan dan perintah itu memang kebutuhan kita, bukan keterpaksaan. Nah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi karyawan yang
berhasil, karyawan yang sukses, karyawan yang mendapatkan penghargaan dari Gusti, bukan karyawan yang mendapat teguran, bukan karyawan mendapat pemecatan. Nauzubillah min dalik. Sementara itu pemirsa, sedikit ilustrasi tentang bagaimana kita memperbaharui pemahaman keagamaan kita supaya kita tidak terbuai bahwa agama itu bukan orang yang berserban, agama itu bukan orang yang berjubah, agama itu bukan orang yang hafal Quran, tetapi agama ini merupakan pedoman agar hidup kita hasanah di dunia dan hasanah fil sukses, bahagia di dunia, sukses dan bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan, ridho dan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.